Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Melani dan rekan saya Aldi Albani Putra, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Video ini merupakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Promosi dan Periklanan dosen pengampu Ria Amelinda SIKOM MIKOM dengan tema strategi penjualan. Strategi penjualan merupakan cara dalam memperoleh pendapatan penjualan atau sales yang disusun berdasarkan kekuatan, keunggulan, pengaruh yang dimiliki produsen atau seseorang. Sederhananya, strategi penjualan ialah aktivitas terencana yang bertujuan meningkatkan volume penjualan produk baik itu barang maupun jasa. Faktor penentu strategi penjualan. Yang pertama, target pasar. Target pasar merupakan sekelompok orang yang ingin memfokuskan dalam melakukan promosi atau cara lainnya agar volume penjualan mengalami peningkatan. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk, tidak semua produk yang serupa memiliki target pasar yang sama. Contohnya jus buah sebagai produk. Banyak kita temukan di rumah makan atau bahkan di jalan, fungsinya hanya sebatas jenis minuman saja. Hal ini dibedakan dengan produk jus yang memfokuskan nilai kesehatannya. Yang ketiga, sistem pemasaran. Sistem pemasaran ialah bagaimana perusahaan mencapai target dalam pemasaran. Sistem ini terdiri dari serangkaian proses dan tindakan yang memungkinkan perusahaan memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang-orang. Semua kontributor mengetahui tanggung jawab dan fungsi mereka di seluruh sistem pemasaran. Ini mencakup semua orang, mulai dari pemasok hingga distributor pengiklanan, hingga audiens. Yang keempat, riset dan evaluasi. Daerah digital dan perkembangan internet saat ini sangat mudah untuk mengakses informasi yang berguna untuk meningkatkan penjualan. Tips merencanakan strategi penjualan. Sebelum membuat strategi dana fix menggunakan strategi tersebut, kita juga harus merencanakan terlebih dahulu dengan melihat aspek-aspek lainnya. Apakah konsumen akan suka dengan produk kita jika menggunakan strategi tersebut dan sebagainya. Jadi semua harus dipikirkan matang-matang oleh produsen dan departemen pemasaran. Yang pertama ada melihat potensi pasar. Yang kedua, cek daya beli konsumen. Yang ketiga, perhatikan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, ada gunakan sistem pemasaran yang tepat. Manfaat strategi penjualan. Yang pertama ada menambahkan konsumen baru, dan yang kedua ada meningkatkan pendapatan bisnis. Yang ketiga, mengenalkan produk baru dengan cepat. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh daripada strategi penjualan. Strategi penjualan yang pertama adalah secara langsung. Artinya, sebuah perusahaan melakukan penjualannya secara langsung ke konsumen atau biasa disebut door to door dengan pemanfaatan individu-individu yang biasa disebut dengan sales. Yang kedua, strategi penjualan yang kedua adalah menggunakan media sosial. Di era sekarang pemanfaatan media sosial begitu bermanfaat. Salah satunya untuk melakukan penjualan karena banyak konsumen yang bermain media sosial. Strategi penjualan berikutnya adalah gratis ongkir. Gratis ongkir adalah strategi yang biasa dipakai sebuah perusahaan penjualan online. Dengan gratis ongkir akan menarik minat konsumen untuk membeli produk dari sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah garansi. Garansi adalah salah satu strategi penjualan yang biasa dilakukan oleh perusahaan motor atau perusahaan kendaraan atau perusahaan handphone. Dengan adanya garansi, biasanya konsumen akan percaya terkait kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga konsumen ingin membeli produk-produk dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah billboard. Billboard adalah salah satu strategi penjualan yang lagi tren sekarang, tetapi tidak semuanya produk bisa dipasarkan di billboard. Apalagi salah satu yang terkenal yaitu New York Times Square adalah billboard yang terbesar di dunia.
Dengan penjualan produk di sana, itu otomatis akan meningkatkan penjualan produk kita karena di sana itu sangat terkenal. Terima kasih.